Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ici Risma Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Diseminasi budaya positif dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur di sekolah saya sendiri. Untuk pemateri atau pembicara pada kegiatan ini adalah saya Ici Risma Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan yang pertama adalah berdiskusi menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur yang saya lakukan, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya, rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Selanjutnya, harapan saya setelah mendiseminasi budaya positif, saya berharap semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9, Ici Risma Anggraini, dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Adapun materi yang disajikan tentang budaya positif, diantaranya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang hormati Bapak Satu Tanjung Jabung Timur, para wakil yang hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati yang ada di Satu Tanjung Jabung Timur. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesempatan juga dapat menjalankan tugas seperti biasanya. Juga salawat salam kita kirimkan dari Bapak Muhammad SAW. Mudah-mudahan
Tapi sebelum itu kita ada acara tambah sedikit, itu kegiatan dari guru penggerak dalam hal ini oleh Diriki. Jadi kita sediakan waktu sebentar, akan ada semacam pemaparan dari Bu Iki, yang tentunya ini juga berguna bagi kita ya. Nanti kita simak bersama-sama, setelah itu selesai baru kita mulai acara rapat sesuai jadwal yang sudah disampaikan di kita. Mulai dari Bu Iki, mungkin kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon absen ya, si Bos jalan ya. Absen itu penting. Pak David, bisa minta tolong. Pak David. Ya, Pak. Nah, bisa minta tolong nggak? Oh iya di sini. Pak David, bisa kan? Bisa, Pak. Nah, tolong beritahu dengan Setpam, siswa tidak ada yang keluar, kita bukan libur. Oke. Pak, Bu, tugas sudah dikasih kan? Ya, artinya anak belajar mandiri dengan telah melakukan tugas sesuai instruksi Wakaf Berprovinsi. Baik. Baik. Bapak Ibu. Tes. Ya. Beserta tenaga kesehatan sekolah, marilah kita ini yang bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, berselamat dan ridhonya kita telah diberi kesehatan kesempatan pada kita semua. Pada hari ini kita kembali untuk suatu pemecahan masalah untuk memajukan sekolah kita ini, agar sekolah kita ini selalu tidak ada masalah, tetap kita kis dalam suatu pekerjaan. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang ini adalah masalah dituntut masalah kurikulum Merdeka Belajar. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua, mungkin kemarin ada yang belum lulus, jangan takut, coba lagi, ya, coba lagi, karena kita sekarang adalah dituntut untuk mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Artinya Pak, saya menyarankan kepada kita semua guru-guru untuk menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, kemarin kita hanya ada satu yang lulus, Bu Ici. Kemudian harapan saya tahun depan muncul 5 orang lagi atau 10 orang lagi. Jadi kalau ada yang lulus yang akan datang, bisa berkolaborasi, bisa bertanya pada Bu Ici yang telah mengalami yang terlebih dahulu. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya, untuk kemajuan teman kita harus mendorong, ya, kita harus ikut terlibat mendorong bagaimana, ya, Ibu Ici ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sebagai guru penggerak. Mungkin depan ada lagi Bapak Ibu guru yang lain untuk menjadi guru penggerak, kita dorong lagi, kita bantu, ya, dan tidak kita dukung. Ini adalah untuk sekolah kita semua. Kita baru 1 orang Pak, jauh dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya ambil contoh saja, kalau di tempat saya kemarin di SMA 11 itu sudah ada 6 orang yang menjadi guru penggerak. Ya. Kita baru 1.
harapan saya ke depan mudah-mudahan muncul lagi. Jangan takut untuk bekerja, jangan takut untuk berbuat. Ya, itulah harapan saya. Semoga sekolah ini apa yang diperoleh ini adalah untuk pembaruan yang akan kita laksanakan. Itu harapan saya. Untuk itu mohon Bu Ici mempresentasikan, menyampaikan hal-hal yang menaikkan dengan guru penggerak. Kepada Bu Ici dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, dan yang terhormat Bapak Ibu serta karyawan tata usaha yang berbahagia. Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur yang telah mendukung dan mensupport saya dalam melaksanakan tugas saya, yaitu di modul 1. Di sini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu Majelis Guru, mungkin ada yang berkenan menjawab. Budaya positif, ada kata-kata budaya positif. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Mungkin ada? Ya, silakan Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau bicara tentang budaya positif, maka kita bicara misalnya salah satu contohnya dalam kegiatan sehari-hari ketemu dengan siswa, sapa, senyum, dan juga kalau biasanya mereka ketemu dengan kita salah untuk menulis segala hormat dan lain-lain bentuk yang berbentuk positif seperti itu. Oke, luar biasa jawaban dari Ibu Eka. Ya, saya bangga sebenarnya di salah satu sebagai anggota SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur yang mempunyai nalar kritis yang baik, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi benar yang kata Ibu Eka bilang, yang katakan tadi, bahwasannya sebenarnya kita udah membudaya positifkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu sapa, salam, udah kita laksanakan di sekolah kita. Oke, selanjutnya di dalam budaya positif ini itu ada konsep-konsep inti. Nah, konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma. Yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima ada motivasi perilaku manusia. Keenam ada posisi kontrol guru. Keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas sampai akhir untuk konsep inti yang 8 ini. Selanjutnya, di dalam konsep yang pertama itu ada perubahan paradigma. Perubahan dengan paradigma baru. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, saya ingin tanya lagi nih sama Bapak Ibu ya, yang berkenan. Kita kan udah memasuki ini ya kurikulum merdeka pada saat ini. Nah, yang Ibu rasakan sekarang atau yang Bapak rasakan sekarang, pembelajaran kita ini masih berpusat kepada guru atau sudah berpihak kepada murid? Dan yang mana yang lebih baik? Silahkan. Ya, oke Pak Dede silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isi. Kalau menurut saya untuk kurikulum mereka ini adalah pendekatannya sebenarnya bersifat kontekstual, inklusif dan berpusat kepada siswa.
di mana di siswa lebih kreatif dan inovatif, dan nantinya siswa juga memiliki karakter dan pola pikir yang lebih baik. Nah, guru hanya sebagai pengarah atau fasilitator. Itu aja, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu lah untuk guru SMA Negeri 1 Tanjung Timur. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, jadi dari penjelasan Pak Dede tadi, maka yang lebih baik itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, muncullah ini tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, itu terbentuklah profil pelajar Pancasila. Ini nggak asing lagi ya, untuk kita dengar, kita sudah melaksanakannya. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi yang kita ketahui. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita ini mengharapkan menanamkan sifat yang religius kepada peserta didik kita. Lalu kita ingin peserta didik kita ini berbentuk akhlaknya yang baik, budi. Lalu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global, kita tahu ya Bapak Ibu, bahwasanya kita di sini bukan hanya saja peserta didik kita, tetapi kita saja di sini itu berbagai macam budaya, suku ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang kita harapkan kita ini bisa membudayakan budaya kita dengan tidak menzolimi seperti itu. Kita tegakkan, kalau nggak salah kemarin P5 udah ya Pak Ian ya. P5 udah kita buat kemarin tuh yang berkebinekaan global, itu kita bentuk ke mata kain hitam. Saya kemarin seperti itu. Lalu bergotong royong, yang ketiga bergotong royong. Nah, bergotong royong maksud di sini bukan hanya gotong royong membersihkan kelas, gotong royong membersihkan sekolah, bukan. Tetapi di sini kita ingin menanamkan atau siswa kita tuh mampu untuk bekerja sama, berkolaborasi antar sesama, baik itu peserta didik maupun kita sebagai guru, gitu. Lalu kreatif. Nah, kreatif di sini ini kita ingin menanamkan atau peserta didik kita mampu memodifikasikan atau menghasilkan suatu hal yang bersifat orisinal. Misal seperti ini. Kreatif kita nggak harus sudah praktikum, laporannya kita bikin makalah, tetapi bisa juga kita buat supaya anak itu kreatif, kita buatkan laporannya itu disuruh anak itu untuk membuat berbentuk video seperti itu, berbentuk video. Karena yang saya ketahui SMA ini, siswa SMA Negeri 1 Tanjung ini udah kreatif loh Bapak Ibu, udah pintar-pintar mengaplikasikan, yaitu aplikasi Canva, udah luar biasa saya lihat di sini. Oke, selanjutnya itu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini itu kita menginginkan atau menanamkan siswa itu dapat menganalisis, mengevaluasi dan menyiapkan informasi. Kan masih banyak nih siswa kita yang hanya diam, pada saat kerja kelompok dia hanya diam. Nah, supaya dia bisa bernalar kritis, coba kita biasakan mereka itu untuk presentasi, untuk berbicara banyak. Seperti saya sekarang ya Bapak Ibu, sebenarnya saya ini baru sekali di depan di sini. Nah, karena selama guru penggerak ini, kami ini dikasih bergiliran untuk berbicara, untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan, hasil dari pekerjaan kami. Jadi dengan ini kebiasaan itu akan bisa kita bawakan. Nah, ini juga bisa kita terapkan kepada peserta didik kita seperti itu. Yang keenam, maaf ya Bapak Ibu, ini sebenarnya Ibu. Nah, ada 2. Nah, yang keenam ini adalah mandiri ya Bapak Ibu. Mandiri itu dimensi yang terakhir dari profil pelajar Pancasila. Yang kita harapkan di mandiri ini, siswa itu mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya, terhadap dirinya sendiri. Kayak seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya. Enak gue. Mesti Pak ya, iya Pak ya. Nah, ini ada miskonsepsi. Kalau ada kata sama dengan miskomunikasi. Ini mentang-mentang kita guru, jadi kita ini berhak nih mengontrol siswa. Kita berhak, kamu harus ini, kamu harus itu. Sebenarnya itu hanya ilusi kita. Itu miskonsepsi teori kontrol kita. Sebenarnya ilusi guru mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu bukan guru sebenarnya, tetapi yang bisa mengontrol itu adalah
murid itu sendiri sama seperti bapak ibu. Bapak ibu mau nggak dikontrol oleh temannya? Mau nggak disuruh ini, disuruh itu, mau nggak? Belum tentu ya bapak ibu, belum tentu mau. Jadi di sini yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, seperti itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah. Nah, karena kita udah membuat merasa bersalah anak tersebut, kita merasa bahwa perubahan pada anak tersebut bisa berubah, bahwa akan lebih baik. Belum tentu juga ya Bapak Ibu, belum tentu juga. Karena bisa jadi anak tersebut berubah itu karena motivasi ekstrinsik tadi. Motivasi di luar, takut kena hukum, mungkin kalau nggak berubah. Nah, belum tentu juga seperti itu. Lalu ilusi bahwa dewasa berhak. Ini ilusi bahwa dewasa berhak memaksa. Seperti ini. Kita mentang-mentang dewasa dan peserta didik, jadi kita berhak untuk memaksa mereka. Enggak seperti itu. Tetapi yang lebih baik lagi kita memilih pilihan yang baru untuk anak tersebut. Seperti itu. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, inilah pendekatan teori kontrol, stimulus respon sama teori kontrol. Stimulus respon yang kita tidak harapkan, yang teori kontrol ini yang kita harapkan. Realitas atau kebutuhan kita sama? Sebenarnya tidak. Kebutuhan kita berbeda. Sama halnya kebutuhan saya sama kebutuhan Pak Dede mungkin sangat berbeda. Begitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan kebutuhan kita, nggak bisa sama. Kebutuhan saya untuk sama Ibu Sembolong udah berbeda, dari segi anak aja udah beda ya kan. Jadi kebutuhannya udah beda. Jadi kita nggak bisa menyamakan seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama. Jadi satu hal, pikiran kita tuh semua hal yang kita lihat tuh sama. Enggak bisa seperti itu. Belum tentu ya Bapak, belum tentu. Hal yang kita lihat itu sama. Seperti saya mungkin dengan Bapak, yang saya lihat dengan Bapak belum tentu sama dalam pikirannya. Pasti akan berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita yang tadi. Nggak bisa, kita nggak bisa harus sama pandangan kita dengan si A, si B, nggak bisa. Karena yang harus kita kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa yang ada di sini. Seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita selalu nih Bapak Ibu, kesalahan itu selalu kita buat itu adalah hal yang buruk kepada siswa kita ya kan. Mereka telah melakukan kesalahan, berarti itu perilaku yang buruk. Sebenarnya enggak ya Bapak Ibu. Sebenarnya perilaku yang mereka atau kesalahan yang mereka lakukan itu pasti ada tujuannya. Tujuan mereka itu apa? Pasti ada. Enggak, mungkin tidak ada tujuan. Sambil ini coba saya ingin lihat dulu semangat Bapak Ibu dulu. Kalau saya bilang SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, Bapak Ibu bilang seperti ini. Luar biasa, tetap semangat. Gitu ya. Alhamdulillah. Cek, ini semangatnya nih, mic-nya langsung dimakan. Ya, coba kita tes tadi dulu SMA. SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Luar biasa, tetap semangat. Ya, luar biasa, tetap semangat. SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat ya, semangat kalau seperti ini. Belum semangat Bu. Ulang Bu. Oke, kita balik lagi ke fokus kita. Ya, disiplin positif. Ini konsep inti dari budaya positif selanjutnya yang kedua itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukumannya. Ada ancaman hukumannya. Biasanya ngancam-ngancam nih Bapak Ibu nih. Ada boleh ngancam lagi ya.
Gini Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Banyak IT nih Bapak Ibu sekarang ini. Oke. Nah, sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini Bapak Ibu ada motivasi intrinsik itu yang bagus atau yang baik untuk peserta didik kita atau diri kita sendiri. Karena motivasi itu ada dua. Ada motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, dan ada motivasi dari dalam. Itu intrinsik. Begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu, ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh yaitu kebajikan dari institusi, berarti sekolah bisa. Terus ada juga dari organisasi seperti ini yang saya buat PGP, terus keterampilan hidup. Sebenarnya kebajikan ini semuanya bagus. Kalau di dalam institusi itu ada profil pelajar Pancasila yang kita bahas tadi, yang 6 dimensi tadi Bapak Ibu. Ini ada namanya nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita butuh, ada kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada gambar rumah, ada gambar love, ya, ada gambar tangan. Di sini kita bahas dulu. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau ngomong bertahan hidup, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu? Iya, benar sekali. Betul, betul sekali. Kita butuh makan. Ya, kita butuh makan untuk bertahan hidup. Kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Seperti itu juga dengan peserta didik kita, Bapak Ibu. Ini kebutuhan pertama kita. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini luar biasa. Di sini SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, khususnya kita guru semua, kita udah menjalin rasa kasih sayang dan rasa diterima di sini. Seperti contohnya sekarang saya ada berada di depan di sini. Ini udah ada rasa diterima dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Timur yang telah mensupport saya untuk menjalankan pendidikan saya sebagai guru penggerak. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini kepeduliannya, dukungan, support udah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Majelis Guru di sini beserta karyawan tata usaha yang sekarang udah mensukseskan kegiatan saya pada hari ini untuk melaksanakan tugas saya ini. Nah, ini salah satu contohnya. Dan juga seperti itu kepada siswa kita. Mereka juga ingin diberi rasa diterima, rasa dipedulikan,
ingin didengar ya Bapak kan. Dalam kelompok itu dia kan ada tuh siswa yang diam aja. Kenapa kita bilangnya dia nggak kerja kelompok yang baik? Sebenarnya enggak. Mungkin bisa saja di dalam kelompok dia nggak diterima oleh kelompoknya. Bisa jadi seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan yang kedua dia nggak terima. Nah terus kebutuhan dasar manusia yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan di sini harga dirinya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini kebutuhan dasar yang ketiga, ya. Lalu kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kita menyuruh siswa kita untuk bebas belajar, enggak. Bebas dalam arti di sini yaitu bebas sambil bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Terus siswa kadang kan merasa bosan di dalam kelas, dia ingin mungkin kita bisa mengajar dengan hal-hal yang baru, mungkin bisa keluar, bisa melihat animasi yang ada di video, kita tampilkan secara video biar dia nggak bosan seperti itu. Lalu kesenangan, nah kesenangan seperti hal tadi Bapak Ibu kan butuh tertawa, nggak kaku-kaku di kelas juga. Yang terakhir, ini contoh, mungkin bisa kita tonton sebentar ya Bapak ya, kita tonton sebentar contohnya supaya tahu bagaimana penerapan dari 3 resolusi ini. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi itu masih dari luar. Dan kalau motivasi intrinsik itu sendiri itu udah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang baik itu adalah motivasi intrinsik. Seperti ini Ibu contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita nggak tahu ya siswa kita ini datang pagi-pagi, apakah mereka ini memang motivasinya dari diri mereka sendiri atau karena hanya untuk menghindari hukuman. Kita nggak tahu ya. Dia datang pagi-pagi karena nanti kalau terlambat bakal ada hukuman. Nah seperti itu. Sama halnya seperti ini. Mau ya Bapak Ibu? Seperti ini. Saat ini Bapak Ibu diminta oleh kepala sekolah untuk datang tepat waktu, untuk masuk kelas tepat waktu. Pas ada bapak kepala sekolah kita masuk ya ke kelas dengan tepat waktu. Nah seperti itu. Nah, tetapi seandainya bapak kepala sekolah nggak ada, apakah kita bisa melakukan hal yang seperti itu? Belum tentu, ya. Bisa iya, bisa enggak, ya kan Bapak Ibu. Termasuk juga saya sendiri. Seperti itu, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih melihat ada bapaknya, berarti kita motivasi kita masih dari luar nih Bapak Ibu. Masih motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau misalnya kesadaran kita, baik itu ada bapak, baik itu nggak ada bapak, kita masuk ke bapak, berarti udah masuk ke motivasi intrinsik. Oke. Nah, ini kebutuhan dasar manusia pertama dari Bapak Ibu. Makan tadi Bapak Ibu. Selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ini lebih hot lagi nih kita bahas. Nanti akan lebih banyak lagi bahas. Ini hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu, sudah sering kita dengar. Konsekuensi juga. Mungkin yang baru kita dengar restitusi. Saya juga baru kali ini mendengar pada saat saya melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba anak tidak mengerjakan tugas, langsung dihukum. Kan tiba-tiba anak nggak tahu nih hukumannya apa. Terus bersifat satu arah. Terus hukuman ini bisa terjadi secara fisik, bisa terjadi secara psikis. Kalau fisik, lari, itu kan fisik ya. Terus nyata, kalau yang namanya psikis itu yang dengan perkataan kita langsung masuk nih ke batin anak. Nah, sebenarnya hukuman psikis ini yang lebih lama, bertahan lama di ingatan anak-anak Bapak Ibu daripada yang fisik. Saya tidak menyalahkan ini salah. Terus itu kenyataannya benar Ibu Sista. Terus konsekuensi. Nah, konsekuensi ini
sudah ada nih konsekuensi seperti aturan, misalnya nggak melaksanakan tugas, nggak melaksanakan upacara, sudah ada peraturannya, apa konsekuensinya sudah ada, itu sudah tertulis. Kalau restitusi di sini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kita mengajak siswa itu untuk tahu apa sih kesalahan dia, terus bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahannya. Nggak langsung dihukum, nggak langsung kena konsekuensi. Kita terapkan dulu restitusi. Nanti ada pembahasan lebih lanjut Bapak Ibu untuk restitusi nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin boleh minum Bapak. Nih Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol dulu. Nah ini sebenarnya bagus, menarik sekali Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu dengan Bapak Ibu di sini. Sekarang Bapak Ibu ini ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Ataukah pemantau? Atau sebagai manajer? Bapak Ibu sekarang ini, posisi Bapak Ibu di mana sekarang? Pilih salah satu apa pilih salah dua? Boleh 2, boleh 3, boleh semuanya. Yang biasa kita lakukan di posisi yang mana ini biasanya? Apa? Teman, ya. Apalagi? Manajer, dari manajer, apalagi? Mungkin kebanyakan di sini mungkin kalau saya masih pemantau nih Bapak Ibu, pemantau, teman, mungkin sedikit penghukum. Sebagai penghukum, beda hukuman dan penghukum ya. Nah ini nanti kita bahas. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri Bapak Ibu di posisi mana sekarang. Oke, kita lanjutkan. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Nah ini contohnya nih Bapak Ibu. Ini ada kasus. Nah, iya, kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, langsung ada kata seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu udah otomatis posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, ya sebagai penghukum. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Ini udah membuat merasa bersalah. Berarti posisi kontrol Bapak Ibu ini sebagai pembuat merasa bersalah. Ya Bapak Ibu, selanjutnya nah ini Bapak Ibu, apa lagi Pak? Ini ada, ini ada sebagai teman pemantau. Nah kalau teman ini ada kata-katanya sebagai pemantau. Nah oke Bapak Ibu udah lihat ya, kalau ayo dong ikuti aturan sekolah, berarti ini udah mengajak siswa dengan kata-kata yang lembut sebagai teman. Kalau pemantau, kamu udah melanggar peraturan sekolah dan kamu udah tahu, langsung suruh beli atribut di koperasi ke tempat UEK misalnya. Nah kalau manajer seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kita mengajak siswa ini untuk tahu kesalahan dia dulu, kita tanyakan terus bagaimana cara memperbaikinya. Jadi sebaiknya posisi kontrol yang baik itu adalah sebagai manajer. Jangan langsung hukum, langsung ngejas. Kita tanyakan dulu kepada anak tersebut. Oke Bapak Ibu, ini ada, tadi kan udah kita bahas. Nah sekarang saya mau tanya nih, yang ini posisi kontrol kita yang mana nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, benar sekali ya Pak. Membuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya ada lagi. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya apa Bu? Sebagai penghukum Mbak. Karena ini udah kata psikis, batin langsung ya. Kamu tidak pernah melakukannya, udah kena langsung batinnya Bapak Ibu. Ini sebagai penghukum. Oke. Lanjut. Ya. Nah kali ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti sebagai
pemantau. Nah, ini lagi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan kelas? Kenapa nggak keyakinan kelas? Kenapa? Oke, Bapak Juanda. Silakan. Terima kasih atas kesempatan Ibu Ici Ya. sebagai fasilitator di sini. Menurut saya keyakinan kelas ini sangat bagus daripada peraturan kelas, karena peraturan kelas itu dibentuk oleh guru dan berdasarkan kalimat-kalimat yang sifatnya negatif. Contoh saja, jangan mencela sama teman, misalkan dilarang membuli sama teman. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, lebih beda, kata-katanya bersifat positif. Contoh saja bisa menjadi kata-katanya saling menghargai sesama teman. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu beda ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini kita buat disepakati oleh kelas kita, anak murid kita. Kalau peraturan itu sama guru. Kalau di kelas 22 saya wali kelasnya sendiri, kami udah membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini kita saling menghargai, udah masuk semuanya di situ. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mencela teman, udah semua tercakup di situ. Ini untuk caranya. Lalu, nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang tadi. Segitiga restitusi ini ada 3, menstabilkan identitas, tahapnya ada validasi tindakan, salah, ada menanyakan kelas. Nah ini ada kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Kalau ini kalimat menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Terus validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini, itu udah validasi tindakan yang salah. Lalu ini Bapak Ibu bisa kita dengar, ini ada tugas kemarin saya untuk membuat pendapat segitiga restitusi. Di sini contohnya Bapak Ibu ada kasus ini yang terakhir Bapak Ibu. Jika itu ada di posisi kami, juga pasti berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nabi? Dia marah-marah. Pasti kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya. Ya, wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela mengerjakan saja oleh kenal. Itu sangat menghargai tidak kamu buat misalnya menghibur. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai membuka mejanya di apakah sesuai dengan keyakinan kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak penting? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang mati? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tempat sekali. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu. Sebenarnya ini sulit dan tidak bisa membalikkan telapak tangan untuk metode pendapat segitiga restitusi. Cuma mungkin sedikit demi sedikit mungkin bisa kita terapkan ya Bapak Ibu. Nah,
itu presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Oke, nah ini penutup dari saya. Bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru, berarti kita ya Bapak Ibu, guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yang tadi kita bahas Bapak Ibu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah standar nasional pendidikan kita sekarang Bapak Ibu. Baik, terima kasih dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membuat yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu masih ada kata-kata negatifnya, ya kan, seperti jangan membuang sampah sembarangan, terus tidak boleh mengejek, itu kan masih kalimat-kalimat yang negatif ya. Nah, di dalam keyakinan kelas ini nanti kalian akan membuat kalimat yang positif, nggak perlu panjang-panjang tapi dia jelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini tidak harus ada dari ibu sendiri, tapi dari kalian juga. Ibu akan memberikan kertas ini, kalian boleh nanti buat keyakinan kelas kalian. Sebaiknya kelas ini harusnya gimana, bagaimana ya, untuk kedepannya lebih baik. Mengerti? Nanti ibu beli ini, nanti silahkan tempel ke sini ya. Kamu buat keyakinan kelas kalian itu silahkan ditempel di sini ya. Oke? Nah, silakan.
Baik, kan kita seleksi ya, ini kan pasti banyak kata-kata yang sama kan? Yang sama itu kita ambil satu aja, ya. Seperti saling menghargai lihat di sini. Saling menjaga baik, saling menghargai sama ya. Di sana berarti kita garis satu yang sama kita ke sini. Terus lagi menyayangi teman-teman. Itu masuk nggak? Beda ya. Bersikap saling menolong, menghormati, menyayangi. Nah ini sama ini ya, dengan menyayangi teman ya. Jadi kita geser ya. Jagalah kebersihan kelas. Nah, melihat jagalah kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ini kebalik kamu ya. Oke, berarti kan ini sama ya. Yang kita tinggal, ini kita ambil. Terus jaga tata krama dan perkataan. Sama nggak dengan yang mana nih? Jaga saling menghargai itu sudah ya. Bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Menjaga kerapian kelas sama jagalah kebersihan kelas. Sama ya? Sama kan? Nah, kalimat yang bagus yang mana? Jagalah kebersihan kelas ya kan? Berarti ini nggak usah. Oke. Terus ini lagi. Menyayangi sesama teman. Menyayangi sesama teman tadi ada gitu. Itu ya. Itu ada yang kita itu. Mana? Itu yang goyang itu. Oke, ini sudah ini. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis itu enggak lah. Menjalankan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini ya. Iya nih. Berbicara dengan yang sopan dan baik, ini sama nggak dengan yang ini? Mana dia? Ini. Nah, saling menghormati aja ada yang lihat tadi tuh. Ini kan kesepakatan kelas kalian yang buat, ya kan? Jadi karena sudah sepakati, maka kalian harus menaati kayak di kelas ini, ya kan? Karena udah sepakat nih kita, udah sepakat, ya kan? Nah setelah ini kalian harus ingat nih keyakinan kelas kalian ini untuk kelas 10-2. Jadi 10-2 sudah mempunyai keyakinan kelas yang harus dijaga. Oke? Nah setelah ini silakan tanda tangan bahwa kalian sudah membuat keyakinan kelas dan akan melaksanakan keyakinan ke kelas 2. Perkenalkan, nama saya Niki Dwi Istiqomah dari kelas 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Ayu Amprilia dari kelas 22. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kevin Tagalung dari kelas 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Virus Enggar Mahega dari kelas 22. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Penting sekali. Penting. Senang sekali.
Sangat senang dan bersemangat. Sangat senang. Sangat bersemangat. Karena dapat membuat kita menjadi orang yang lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih bertanggung jawab. Karena dapat membuat kita menjadi lebih menghargai perasaan orang lain. Agar membuat kita menjadi lebih baik lagi. Karena dapat meningkatkan kerjasama antar teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.